Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Maret 2026 dengan judul Godaan untuk Legisme. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 3 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak semua yang diajarkan Bats adalah emas murni. Meskipun tidak seorang pun yang dapat meragukan pengabdiannya terhadap Sabat hari ke-7 dari tahun 1846 hingga akhir hayatnya. Namun pemahamannya tentang Sabat dalam kaitannya dengan rencana keselamatan tidaklah begitu jelas. Kadangkala kapten yang baik hati ini terlihat sangat legisme. Dengan mengikuti hukum, maka itu akan dapat menyelamatkan jiwa. Memelihara hari Sabat Tuhan yang kudus akan menyucikan dan menyelamatkan jiwa. Namun, menaati satu atau ke-9 hukum lainnya tanpa hari Sabat Tuhan tidak akan menyelamatkan jiwa. Kita harus menuruti seluruh hukum itu jika kita ingin diselamatkan. Anak-anak Tuhan akan diselamatkan jika memang diselamatkan dengan melakukan atau menaati hukum. Meskipun Bats dapat membuat pernyataan yang kedengarannya sesuai Injil, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia terjerat dalam legalisme yang mengalir di sepanjang hidupnya. Salah satu ayat favoritnya untuk mendukung pendekatan legismenya terhadap Sabat adalah kisah tentang seorang ahli Taurat muda kaya dalam Matius 19. Berulang kali Bats menggunakan kisah itu untuk menegaskan maksudnya. Orang muda itu datang dan berkata kepadanya, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Bats menafsirkan ajaran itu dengan kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk masuk ke dalam hidup kekal adalah dengan menaati perintah-perintah Tuhan. Lebih jauh ia menambahkan jika Yesus tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang ia katakan, maka ia menipu ahli Taurat itu. 20 tahun setelah mengungkapkan pikiran-pikiran tersebut, Bats masih sependapat dengan orang muda yang kaya itu, dengan menyimpulkan bahwa jika Anda sungguh-sungguh ingin memperoleh hidup kekal saat Yesus datang, pastikan bahwa Anda menaati semua 10 perintah Tuhan. Sayangnya, pada era 1888, Uriah Smith dan G.E. Butler tetap menggunakan Matius 19 dengan cara yang sama. Bahkan saya ingat berapa hasil pendalaman Alkitab yang diterbitkan pada tahun 1960-an masih menggunakan ayat-ayat itu untuk membuktikan perlunya menaati perintah Tuhan. Bagi sebagian orang, menuruti hukum masih merupakan jalan menuju hidup kekal. Itulah inti yang Paulus luruskan dalam ayat hari ini, Roma 3 ayat yang ke-20. Sungguh sangat disayangkan bahwa orang percaya yang tulus dapat saja menggunakan ayat-ayat Alkitab yang baik itu dengan cara yang buruk. Tolonglah kami ya Tuhan, saat kami bergumul untuk memahami makna kitab suci yang sebenarnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil,
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.